Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Saung Kripto. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa diberikan rezeki yang berlimpah. Dan yang pasti kalian sudah profit konsisten di kesempatan kali ini. Lagi dan lagi Saung Kripto akan mengupdate dan mereview salah satu token, ialah Luna Classic. Ada berita terbaru apa tentang Luna Classic, Bang? Kita akan bahas beritanya lebih detailnya, namun tidak ada salahnya kalian menekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu agar kami lebih semangat lagi ya dalam menyampaikan berita tentang dunia cryptocurrency. Kalian juga bisa bergabung di Telegramnya Saung Crypto untuk kita saling berbagi ya tentang dunia cryptocurrency. Kalian juga bisa bergabung di Telegramnya belajar trading bareng Saung Crypto. Oke, kalau kita lihat chat dari si Lunsi ya, ini di temper 4 jam ada kemungkinan masih tekanan turun masih sangat terjadi ya. Karena kenapa? Ya Bitcoin pun masih mundar-mandir di area 15, 16 sampai 17 ribu dolar ya. Artinya masih belum menentukan arah trennya kemana ya kan. Begitupun altcoin sudah pasti akan mengikuti irama dari si Bitcoin tersebut ya. Oke, kita langsung saja menuju beritanya. Yang pertama, pengembang Terra Classic DEX sedang berjalan dan berjanji akan menjadi Luncy Furnace ya. Terra Classic Vita mengatakan pengembang Lunch DEX berjalan sesuai dengan rencana. Pengembang pertukaran terdesentralis pada jaringan Terra Classic berjalan sesuai rencana. Menurut pembaruan dari grup pengembang independen Terra Vita dalam tweet hari ini, DEX berada di jalur yang benar bersama dengan semua proyek hebat lainnya. Tweet grup tersebut sebagai bagian dari pembaruan rapat presale akan jatuh tempo ya dalam beberapa minggu ke depan. Ini grid project ya Terra Vita iya. Khususnya pernyataan dari Terra Vita menunjukkan bahwa pengembang yakin bahwa DEX akan secara besar-besaran meningkatkan pembakaran kelebihan pasokan Terra Luna Classic ya. Anda menginginkan pembakaran launch Terra Vita membuat tungku. Rex Harrison Akaretsky Terra Vita ya, ini mentweetnya. Perlu dicatat bahwa setelah runtuhnya ekosistem Terra yang menyebabkan kelebihan percetakan token Luncy, komunitas telah bersatu di bawah visi bersama untuk mengurangi pasokan 6,9 triliun menjadi 10 miliar. Data dari Terrarity ya, menunjukkan bahwa komunitas melalui berbagai inisiatif pembakaran dengan dukungan dari berbagai kelompok yang pertukaran seperti Binance telah membakar sekitar 27,8 miliar Luncy. Jadi ini si Terapita ini adalah tungku ataupun tumpuan untuk mempercepat pembakaran si Luna Classic ya. Ini sih tujuannya seperti itu ya, yang ada di jaringannya si blockchainnya nanti si Terra Luna ya itu. Horizon pertama kali mengisahkan pengembang Terra Classic DEX 3 minggu lalu seperti dilansir di Crypto Basic. Itu datang sebagai tanggapan atas jejak pendapat komunitas yang menunjukkan bahwa sebagian besar pemegang Luncy ingin melihat DEX di jaringannya. Jadi secara garis besarnya seperti itu ya. Yang kita tahu DEX ini juga akan banyak membantu untuk sistem pembakaran dari si Luna Classic tersebut. Perlu disebutkan bahwa anggota komunitas mungkin harus menunggu hingga setelah pembakaran kembali saluran komunikasi inter-blockchain tertentu sebelum DEX diluncurkan. Namun proposal IBC yang didorong oleh Terra Vita telah mencapai tahap pemungutan suara seperti yang disorot oleh di Tilentekija aka Fraghurdik sang pengusul dalam sebuah tweet kemarin. Jadi tinggal nunggu peluncuran DEX dan ini Terra Vita akan langsung ada di bawah jaringannya si Terra Classic ya, seperti itu. Oke, kita langsung menuju berita yang kedua. Berita yang kedua datang juga masih dari Terra Luna ya, masih Terra Luna Classic ya. Terra Luna Classic dalam 10 aset teratas berdasarkan volume di Binance dan KuCoin. Wow. Sebelumnya hari ini Launch menempatkan peringkat di antara 10 aset kripto teratas dengan volume perdagangan tertinggi di Binance dan KuCoin.
Di Binance Lunsi menempati peringkat ke-6 di antara 10 aset cryptocurrency teratas dengan volume perdagangan 24 jam tertinggi. Patut dicatat bahwa koin tersebut mencapai prestasi tersebut setelah pengguna Binance memperdagangkan Lunsi senilai 61,42 juta. Menurut data dari Binance, Lunsi mengungguli aset kripto teratas lainnya termasuk Polygon, Matic, dan Dogecoin. Wow, keren ya. Nah, ini datanya bener ya. Jadi dalam 24 jam ini volumenya luar biasa ya. Mengungguli Matic, Doge, dan Solana. Ya, pribadi saya sih sama Lunsi masih sangat yakin ya. Cuma memang butuh proses waktu lama. Ya, sekalipun tidak banyak saya memegang Lunsi, tapi saya punya keyakinan ya bisa 0,1 dolar aja ini udah banyak banget orang yang akan jadi miliarder karena harganya sekarang juga sedang koreksi. Jadi untuk 2-3 tahun ke depan sih optimis saya ya, pribadi saya ya, tapi untuk kalian riset kembali lah ya. Oke, kita langsung lanjut. Dalam perkembangan serupa, Lunsi juga masuk ke dalam 10 aset kripto teratas di KuCoin dengan volume perdagangan 24 jam terbesar ya. Lunsi mencatat volume perdagangan 24 jam terbesar senilai 5 juta di KuCoin, 5 juta dolar ya di KuCoin, menempatkan di posisi ke-10. Jadi di KuCoin dia peringkat ke-10 ya dengan volume 5 juta dolar. Memang kalau kemarin tidak terjadi penurunan biaya transaksi, ini mungkin akan sangat, sekalipun pembakaran berlangsung ya, tapi untuk volume transaksi ya, ini volume transaksi di market ya, ini pasti sangat berpengaruh berkurang dengan adanya penurunan biaya tax ya transaksi. Jadi ini orang mulai melakukan mulai pembelian dan penjualan di setiap exchange. Ini juga bisa menunjukkan perkembangan yang cukup bagus ya setelah ada langkah pengurangan biaya transaksi dari 1,2% menjadi 0,2% kalau tidak salah ya. Dalam perkembangan serupa ya, jadi perkembangan serupa ini dari si KuCoin juga ya. Menurut data CoinMarketCap, Lunsi memiliki volume perdagangan 24 jam sebesar 210 juta ya, 210,9 juta US dollar, naik 101% dalam satu hari terakhir. Wow, dalam satu hari naiknya 101% kenaikan volume perdagangannya. Perlu diingat bahwa volume Lunsi anjlok drastis setelah komunitas menerapkan pembakaran pajak sebesar 1,2%. Ini yang saya bilang ya, volumenya langsung anjlok. Tapi setelah dirubah menjadi 0,2%, ini kembali mulai perdagangan mulai bagus lagi volumenya ya di setiap market. Karena mereka tidak tertarik untuk melakukan pengurangan 1,2% untuk setoran dan penarikan Lunsi. Volume rendah Lunsi tercermin dalam jumlah token yang dibakar setiap minggu oleh Binance melalui pembakaran biaya perdagangan di bursa untuk pasangan perdagangan spot dan margin loan. Setelah 2 batch pertama, jumlah loan Binance yang dibakar di minggu-minggu berikutnya berkurang secara signifikan. Jadi orang sangat sayang dia ya kalau sampai biaya perinya terlalu besar seperti itu. Ini tidak perlu saya bacakan karena sudah pernah saya update juga ya. Ya intinya kalau pribadi saya untuk Lunsi ke depan masih ada harapan ya. Apalagi dengan DEX-nya launching dan tambah ada nanti token Lunsi Vita juga ya, yang akan menjadi tumpuan untuk sistem pembakaran si Luna Classic. Oke, saya kira update tentang Luna Classic cukup sampai di sini ya. Tetap selalu riset kembali dan Dior yang pasti ya. Gunakan uang bebas, jangan uang beras. Disclaimer on and Dior. Share video ini jika bermanfaat. Salam cuan, salam profit konsisten, dan salam saung kripto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.